Jangan padamkan roh itu. Yang Tuhan cari penyembah-penyembah yang seperti ini. Penyembah-penyembah yang benar, yang terus menyembah dalam roh dan kebenaran. Terus urapi Tuhan. Kuasai setiap kami Tuhan. Kuasai ruangan ini Tuhan. Istimewa ruangan hati kami ini Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu saja Tuhan. Urapi Tuhan. Urapi hamba-Mu istimewa Tuhan. Hamba gak bisa, hamba gak mampu tanpa Engkau Tuhan. Urapi Tuhan. Sehingga setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, perkenanan-Mu terjadi Tuhan. Tetap sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Jadikan hamba-Mu tidak nampak Tuhan. Hanya Kau saja yang terbesar untuk kami Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu saja Tuhan. Sekali lagi Bapa, urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Perkenanan terjadi Tuhan. Berfirman untuk kami Tuhan, kami siap Tuhan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, Kau Allah kami yang hidup. Yang siap menyambut firman, sama-sama kita katakan. Sama-sama kita katakan. Wow, 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 wow. Boleh tepuk tangan sekali lagi yuk untuk tim PW Music semuanya. Thank you semuanya. Haleluya, dancer, thank you. Oke, silakan duduk. Haleluya. Shalom saudara sekalian. Bisa lambaikan tangan kita, shalom. Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Kemarin saya dijadwal ketika hampir 6 bulan lalu saya dijadwal oleh Bu Vivin. Saya ngomong, Bu Vivin, apa enggak salah nih, baru 10 bulan. Saya ke Selekta, kok kembali ke Selekta. Saya rindu Selekta. Ayo toh. Kapanpun saya khotbah, kalau aminnya enggak mantep, tambahnya berapa menit? Nah itu hafal gitu kok. Saya cinta Selekta. Amin. Saya cinta jemaat di tempat ini. Yang percaya berikan tepuk tangan yuk. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan kita dahsyat. Yang setuju katakan amin. Masih ingat dahsyat saya? Yes. Habis kata-kata hidup saya, adanya kagum heran dengan Dia. Heran, kata-kata hidup sudah enggak ada lagi. Sehingga saya hanya teriak seperti ini. Tuhan, Engkau Allahku yang dahsyat. Amin. Ayo jemaat siang lebih banyak nih, saya lihat lebih penuh nih daripada yang tadi. Ayo. Saya mau dengar uihnya seperti apa. Yuk, tarik nafas dulu. Tuhan, Engkau Allahku yang dahsyat. Yang di belakang bukan pemain cadangan loh. Dari depan kok kedengarannya seperti asam lambung yang naik tadi. Seperti, no. Atau mungkin 2023 kita rubah yuk. Habis kata-kata hidup saya rubah. Tuhan, Engkau Allahku yang dahsyat. Iya. Amin. Ayo coba saya mau dengar yuk. Tuhan, Engkau Allahku yang dahsyat. Berikan sorak-sorai, yuk. Haleluya. Yes. Hari ini kita perlu Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Sesulit apapun juga, sesukar apapun juga, saya percaya kok ada Roh Kudus yang bersama kita yang memampukan kita untuk menang. Umat pemenang di sini, amin. Coba saya mau dengar tepuk tangannya umat pemenang seperti apa. Kayaknya belum menang semua ini. Ayo coba umat pemenang yuk, tepuk tangan yang sungguh-sungguh yuk, haleluya. Yes. Sesukar apapun, sesulit apapun. Tadi ibadah pertama, ibadah yang ke jam 9 tadi ya.
Saya bawakan Elisa ketika dia meminta double porsi. Ketika dia meminta kepada Elia, coba sebelum masuk ke yang saya minta tadi, kembali ke 2 Raja-Raja 2 ayat 9 dan 10 dulu. Saya ingatkan, ini yang diminta Elisa. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 dulu. Dan sesudah mereka di sini Elia dan Elisa sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa. Ini kisahnya ketika Elia akan terangkat ke surga. Dia nanya kepada murid rohaninya Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu Elisa, sebelum aku terangkat padamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Sama-sama dengan saya katakan yuk, 2 bagian rohmu. Apa jawaban Elia? Ayat 10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Yang kau minta itu adalah sulit. Mungkin hari-hari ini keadaan kita juga sedang sulit, sukar. Tadi ibadah jam 9 saya membawakan bagaimana Elisa menerima kuasa yang luar biasa. Saya janji untuk ibadah yang ini saya lanjutkan yang tadi. Double porsi loh, roh yang Elisa terima. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Biarpun hari ini Anda boleh datang dengan mengatakan Pak sukar, Pak sulit, dan sebagainya. Bagian mengatakan Pak, gara-gara pandemi ini hutang saya berat. Begitu ngomong hutang kok diam semua ya? Yes. Saya di industri tekstil. Industri salah satu yang paling kena hantaman ketika Rusia dan Ukraine perang. Berat sekali untuk industri. Hari-hari ini mungkin apapun kami nggak ngerti. Tapi siapapun yuk kita mau belajar. Sesukar apapun, sesulit apapun, Elisa yang penuh dengan Roh Kudus, double porsi yang dia terima, dia mampu melakukan mukjizat. Yang amin cuma 1. Undang-undangnya, turun, boleh Pak. Emangnya capek, saya dari Isimor, dari hari Jumat, Kamis saya ibadah di seluruh mahasiswa di Jogja. Kemudian saya naik kereta sampai Jakarta pagi, Jumat pagi saya terbang ke Medan, Isimor, Sabtu kemarin di doa puasa, hari ini selekta, nanti sore di Sumres. Kecil, kalau di Jakarta 1 hari 6 kali Pak, amin. Berarti saya masih punya power ini, tenang, amin, amin, amin. Hari ini, yuk, apapun yang menjadi masalah saya ulangi sekali lagi. Ada Roh Kudus, ada Roh Kudus, ada yang Roh Kudus yang akan membuat Anda menang dari masalah itu. Yang percaya katakan yes, amin. Ini di syuting enggak sih? Kalau di Sumres kan yang nyoteng ikutin saya begini. Oke. Sorry. Wah, sorry. Oke, saya percaya bahwa hari ini kita mau belajar. Apapun kesulitan, apapun sukar, apapun hutang bahkan. Yuk belajar yuk. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya diberkati luar biasa lewat perikop ini. 2 Raja-Raja 4. Langsung ayat 7 dulu, ayat 7 yang akhir dulu. Ini kisahnya nanti kita akan baca lengkap, tapi saya akan buka di sini dulu. Perintah Elisa kepada janda itu judulnya begini. Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ini kisahnya dari mana? Hari ini apapun kesulitannya, yuk pegang yuk.
roh yang sama juga bersama dengan kita. Aku menang. Enggak ada yang amin. Turun lagi loh. Aku menang. Sama-sama dengan saya katakan yuk, aku menang. Berikan tepuk tangan dong. Yes, ini pembukaannya. Ayo, dari mana nih kisah ini? Kembali ke ayat 1, saya hanya di perikop ini saja. Kalau tadi yang pertama saya mengatakan, Elisa mampu membelah sungai Yordan. Enggak hanya di situ. Bahkan kalau habis ini ada ibadah lagi enggak? Nek perlu tambah sekali ibadah lagi yuk. Saya tambah bagaimana dia bangkitkan wanita di Sunem, masih ingat anaknya? Tapi ini dulu deh. Nanti mana? Pak John, biar aku diundang lagi Pak John. Yes, ayat 1. Yuk, kita belajar pelan-pelan. Salah seorang dari istri-istri para nabi. Jangan dipermasalahkan kata-kata istri-istri. Komanya masih para nabi. Kisahnya adalah seorang janda ini seperti itu. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Zaman perjanjian lama, Tuhan utus nabi-nabinya untuk menyampaikan firman kepada jemaat. Salah seorang istri itu mengadukan halnya kepada Elisa. Berarti ini adalah yang diutus Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan yuk, mengadu. Sama-sama dengan saya katakan yuk, mengadu. Mengadu itu bahasa Indonesia persamaannya apa ya? Kalau orang Jawa bilang wadul, kalau orang Jawa. Apa ya ini? Mengadu tau ya. Dia mengadu masalahnya. Nabi mengadukan halnya kepada Elisa utusan Tuhan ini. Sambil berseru. Sama-sama dengan saya katakan yuk, berseru. Yang masih jomblo ada di sini, angkat tangan. Yang masih jomblo enggak ada? Ih, sudah menikah semua ini. Hah? Bener nih. Yang jomblo angkat tangan. Ya ampun, sesama jomblo aja angkat tangan kok tunjuk-tunjukkan begini gimana sih? Yang jomblo dengar, tangkap ini dulu yuk. Sama-sama dengan saya katakan yuk, mengadu. Loh, jomblo ini masalah enggak sih? Loh, tapi tenang. Matahari sendiri aja bersinar terus sih. Aminnya yang jomblo jangan kencang banget. No, saya lanjutkan. Ayo sama-sama dengan saya katakan yuk, mengadu. Katakan yuk, berseru. Ini janda ini mengadu, berseru pada Tuhan. Hambamu, suamiku sudah mati. Hambanya ini salah satu nabi yang mungkin sekali lagi keren loh. Dikatakan hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu Elisa. Ini stafmu loh. Hambamu ini lihat takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil 2 orang anakku menjadi tak terbayarkan. Hari ini apapun yang menjadi kesulitan kita, belajar yuk. Yang pertama dilakukan ini adalah sama-sama dengan saya katakan yuk, mengadu. Sama-sama dengan saya katakan yuk, berseru. Simpan dulu, nanti dengan lanjutannya. Ayat 2. Ketika janda ini mengadu kepada Elisa, penagih hutang yang datang padaku. Jawab Elisa kepadanya. Yesus gambaran. Sering sekali kalimat ini dipakai Yesus. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Kepada Bartimius dia juga pernah bertanya sama. Apa yang harus aku lakukan perbuat bagimu? Elisa mengatakan, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Hari ini Tuhan juga mungkin menanyakan, apa-apa sih yang masih engkau punya hari-hari ini? Jawaban perempuan ini, janda ini masuk akal loh.
Mungkin jawabannya akan sama so-so dengan kita, kalau ditanya juga jawabannya sama seperti ini. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Sama-sama dengan saya katakan yuk, kecuali. Sama-sama dengan saya katakan yuk, kecuali. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli ini boleh Anda lacak nanti. Buli-buli ini kecil. Isinya biasanya tidak lebih dari 500 mili. Tapi kecil lah. Aku sudah gak punya apa-apa. Hanya tinggal kecuali sepotol ini buli-buli kecil yang berisi minyak. Hari ini mungkin jawaban kita hampir sama. Sudah gak punya apa-apa, hanya tinggal sedikit kemampuan saya. Hanya tinggal sedikit minyak yang dibuli-buli kecil ini. Tapi belajar yuk. Belajar. Yang Elisa ajarkan adalah seperti ini. Memang engkau tinggal sedikit kemampuanmu. Tinggal sedikit minyak di dalam buli-buli yang kecil itu. Tapi sekecil apapun kesempatan itu, bertindak, lakukan bagianmu. Gak ada yang amin. 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 Berarti yang pertama sangat simpel. Ayo belajar yuk. Lakukan bagian kita sekecil apapun kesempatan itu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ini perintahnya di 3. Ketika perempuan ini menjawab, tinggal sedikit minyak, sedikit kesempatan. Ayat 3 A. Lalu berkatalah Elisa, apa perintahnya? Pergilah, bertindak. Sama-sama dengan saya katakan yuk, bertindak. Sekecil apapun kesempatan itu, ambil kesempatan bertindak. Gak ada yang amin. Saya dari bawah aja kalau khotbahnya. Sekecil apapun kesempatan itu, ambil kesempatan bertindak. Yang jomblo, gak ngerti ini jomblo apa enggak? Masih muda sekali ini. Yes, hari ini dengar. Sekecil apapun kesempatan itu amin. Tadi yang saya suruh teriak pertama, berdoa, amin. Kesaksian ini pernah dengar? Yang gadis di Sumatera, tapi bukan di Medan, kota kecil Sumatera. Kesaksiannya dengerin, yang jomblo-jomblo dengerin. Penting ini. Nanti pulang iman ini ya. Saya tunjuk bener gak nih jomblo gak? Bener ya Pak. Iman nih. Ini kesaksian bener. Sumatera kota kecil. Dari kecil sudah ikut sekolah minggu. Sudah dari kecil. Ikut sekolah minggu. Kambing embek, kucing udah ikut sekolah minggu. Kota kecil Sumatera. Usia bertambah dia mulai melayani Tuhan. Jadi singer. Mulai jadi pemain tamborin dulu, pemain flag tamborin, dia main pelayanan cekeverser. Singkat cerita, usia bertambah. Mulai dewasa, mulai remaja, kemudian mulai dewasa, mulai jadi singer dia. Mulai jadi WL dia. Setelah mulai dewasa, ini gadis ini wajahnya biasa-biasa saja. Biasa-biasa tuh kalau ulangan nilainya 6 lah, 6 kan naik. Sebetulnya 4. Tapi karena anak Tuhan, yang 4 ini senyum terus. Anak Tuhan senyum, amin. Anak Tuhan sukacita, amin. Ayo coba kanan kiri. Biarpun pakai masker senyum, celing, amin. Ya. Yang 4 ini karena senyum terus jadi 6, lumayan. Biasa-biasa itu cantik sekali enggak, biasalah. Hitam sekali enggak, putih ya enggak. Hidungnya mancung enggak, tapi pesek. Dari samping enggak kelihatan gitu. Singkat cerita biasa-biasa.
Setelah mulai dewasa 20-21 tahun, teman-temannya mulai, teman sebayanya dia mulai pacaran 22, 23, pacaran menikah 24, 25, 26, 27, teman-teman sebayanya pacaran menikah, dia mulai tegang. Aduh, aku kok gak punya pacar ya. 28, 29, 30, 31, teman-temannya pacaran menikah semua. Yang biasanya sukacita dia mulai tegang nih. 31, 32, 33, 34, teman-temannya pacaran menikah, habis teman sebayanya. Tinggal sendiri nih perempuan ini. Mulai cemberut. 35 tahun, ulang tahun sendiri kan. Sambil cemberut. Pendetanya memperhatikan gadis itu. Ini kota kecil loh. Pendetanya memperhatikan gadis itu, ditanya, "Nak, mana sukacitamu? Sekarang kok cemberut begitu?" Ngomong dia. Panggil pendetanya Om, dia, "Om, bagaimana saya sukacita, Om? Teman-teman sebaya saya, seumur saya, mereka sudah pacaran menikah, ganda campuran. Saya single terus kan capek, Om. Oh, kepengen punya pacar." Ngomong pendetanya, "Ayo berseru." Sudah, Om. Ngomong dengan Tuhan. Ayo, sekecil apapun kesempatan ngomong dengan Tuhan. Ayo, oh boleh toh Om, yes. Kamu kepengen dapat pacar seperti apa? Ditanya begitu. Boleh toh Om, yes. Apa syaratnya? Om, aku kepengen dapat pacar yang tinggi besar, dadanya kotak berbulu. Beliau kan boleh saja. Hanya itu? Enggak Om, ada lagi Om. Aku kepengen dapat pacar yang hidungnya mancung Om. Oh bagus. Memperbaiki keturunan mungkin. No, bagus. Hanya 2 syaratnya. Enggak Om, satu lagi Om. Aku kepengen dapat pacar yang rambutnya pirang Om. Oh kepengen bule. Ini kota kecil Sumatera loh. Terus. Ingat terus. Ngomong, ayo. Bicara dengan Tuhan. Ayo selalu ngomong dengan Tuhan. Ayo selalu berdoa dengan Tuhan. Mengadu dengan Tuhan. Sekecil apapun kesempatan ngomong dengan Tuhan. Benar dia. Setiap menyembah Tuhan, besok mulai sukacita ya. Iya deh Om, aku tidak akan cemberut lagi. Mulai sukacita. Setiap menyembah Tuhan dia ingat ngomong dengan Tuhan. Setiap menyembah, haleluya, kau kirimkan Tuhan. Boleh. Setiap menyembah dia ingat terus. Setiap menyembah, haleluya, kau kirimkan Tuhan. Boleh. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Boleh enggak nongol-nongol. Ini kota kecil di Sumatera. Tapi dengar cepat aja. Ini kisah nyata. Campur tangan Tuhan ajaib. Sudah ngerti ceritanya Pak? Amin aja. Yes. Desember perayaan Natal. Gerejanya kecil. Cewek ini dari rumah naik angkutan kota ke gereja. Hari itu dia nggak tugas apapun loh. Nggak tugas jadi singer, nggak tugas jadi WL. Jadi jemaat biasa. Naik angkot turun duduk. Ibadah sudah dimulai, Tuhan atur loh. Gereja penuh sesak. Yang kosong hanya 1 kursi sebelah ceweknya ini. Ibadah sudah dimulai. Ceweknya sudah mulai menyembah Tuhan. Mau masuk firman, sudah berdiri sambil menangis. Aku percaya, sambil menangis. Campur tangan Tuhan ajaib. Di kota kecil Sumatera itu ada cabang perusahaan pengeboran minyak dari Inggris. Mendatangkan seorang teknisi ahli bujang dari Inggris. Tinggi besar, dadanya kotak berbulu. Hidungnya mancung, rambutnya pirang, pelayan Tuhan. Wow. Sore itu dari hotel. Naik taksi minta diantar ke gereja yang ada penyembahan itu. Oleh sopir taksinya kok diantar ke gereja itu. Naik taksi diantar ke gereja tapi sudah terlambat. Sudah mau masuk firman tadi. Ceweknya sedang berdiri. Aku percaya. Bulenya dari belakang nyari kursi kosong. Kedap, kedip dicari. Yang kosong hanya sebelah ceweknya. Singkat cerita bulenya datang sebelahnya, ceweknya sedang fokus dengan Tuhan.
Dia sedang ngomong, dia sedang berdoa dengan Tuhan. Dia aku percaya kau kirimkan Tuhan. Boleh. Amin. Begitu amin, buka mata sebelahnya. Lah ini yang enggak, bentar dulu. Ini yang enggak boleh diikutin. Sepanjang ibadah enggak konsentrasi. Hanya begini, Tuhan boleh. Singkat cerita, ibadah enggak konsentrasi. Singkat cerita cepat, ibadah selesai, perayaan selesai, pulang, bubar. Tuhan atur lagi loh. Hujan besar, hujan gede sekali, hujan. Ceweknya pulang keluar, naik apa tadi? Tuhan atur nunggu angkot, sepertinya angkot gak ada yang lewat loh. Dia nunggu angkot ketip, gak ada angkot lewat. Singkat cerita, bulenya datang, salaman kenalan, kemudian diantar naik taksi bareng-bareng, hubungan berlanjut. Sekarang sudah hidup bahagia di Inggris dengan 3 orang anak yang cakep. Amin. Jangankan hanya bule, negro aja bisa. Amin. Loh, apa sih yang Tuhan gak bisa ciptakan? Amin. Hari ini ayo mengadu dengan Tuhan. Ayo berseru dengan Tuhan. Sekecil apapun kesempatan itu, ambil kesempatan. Amin. Berarti yang pertama yang diajarkan sederhana. Sekecil apapun kesempatan itu, lakukan bagianmu, ambil kesempatan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, bantu saya di ayat yang ketiga, masih di ketiga. Ketika diperintah tadi, berkatalah, pergilah, lakukan bagian. Kemudian diperintahkan selanjutnya, mintalah bejana-bejana yang dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi, apa katanya? Tetapi jangan terlalu sedikit. Saya ambil yang A dulu. Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong. Sama-sama dengan saya katakan yuk, dari luar. Sama-sama dengan saya katakan yuk, dari luar. Segala tetanggamu. Sedikit saja. Janda ini kalau tidak menjalin hubungan yang baik, kira-kira mau pinjam bejana, mau minta bejana, kalau hubungannya tidak baik dengan tetangganya, diberi enggak? Yes. Tangkap itu. Yang nomor 2 yang diajarkan, jalin hubungan yang baik. Gak ada yang amin. Jalin hubungan yang baik. Bentuk tim. Amin. Saya percaya kalau janda ini, perempuan ini tidak menjalin hubungan yang baik, enggak mungkin diberi bejana-bejana yang gede dari luar kok. Yang setuju katakan amin. Sama-sama berikan tepuk tangan, yuk. Ayo. Jalin hubungan yang baik, bentuk tim. Yang setuju katakan amin. Kaosnya hitam bagus semua loh. Alangkah bagusnya kalau saya pulang dibawain 2. Oh itu namanya teamwork. No. Hari ini sederhana. Ayo jalin hubungan yang baik. Yang amin satu lagi, saya ke belakang. Jalin hubungan yang baik, bentuk teamwork. Yang setuju berikan tepuk tangan yuk. Sesama jemaat jalin hubungan yang baik. Yang setuju katakan amin. Siap jadi terang, amin. Ini. Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Kalau enggak punya jalin hubungan yang baik, enggak ada. Setuju? Amin. Yes. Yang terakhir, ayat yang paling disenangi oleh jemaat. Amin. Yang terakhir dari pembukaan, tenang saja. Yes. Berarti yang diajarkan sederhana kok. Sekecil apapun kesempatan, lakukan, kerjakan bagian kita. Yang kedua, jalin hubungan yang baik sehingga ada kerjasama.
Yang setuju katakan amin. Enggak akan ada bejana yang besar kalau enggak ada kerjasama yang baik, bentuk teamwork yang baik. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang terakhir, tetap yuk, ayat yang ketiga B, saya akhiri dulu 3B. Tadi perintahnya, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu, sama-sama dengan saya katakan yuk, jangan terlalu sedikit. Simpan dulu. Lanjut, ayat 4. Kemudian masuklah, ini perintahnya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu dari buli-buli kecil itu. Tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana yang dari luar itu. Mana yang penuh, angkatlah. Ini perintahnya. Ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Yang setuju katakan amin. Lanjut ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab anaknya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Tadi di ayat kembali ketiga yang C, ayat yang ketiga, saya ingatkan, sama-sama saya ulangi yuk, jangan terlalu sedikit. Amin. Ayat selanjutnya perintahnya setelah pinjam tutuplah pintu, ayat 4 tadi. Benar? Masuklah, tutup pintu. Ayat 5, dia taat lakukan. Setelah dapat bejana dari luar, ditutup. Sama-sama dengan saya katakan yuk, taat saja. Sama-sama dengan saya katakan yuk, taat saja. Tapi ternyata di balik taat saja, perempuan ini masih pakai akalnya loh. Acap kali kita mengandalkan kekuatan pikiran, gak mungkin ini dari buli-buli kecil, buat apa bejana terlalu banyak. Kapan minyak itu berhenti? Ketika bejana yang dari luar yang disiapkan habis. Benar? Benar? Ayo ayat 6, ayat 6. Ketika bejana itu sudah tutup, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku, tapi sudah gak ada. Karena apa? Acap kali manusia memberi batas loh. Benar? Enggak mungkin dari buli-buli kecil, enggak sebanding dengan satu bejana pun sudah enggak masuk akal. Ngapain harus bejana-bejana banyak, padahal perintahnya jangan terlalu sedikit. Berkat itu berhenti ketika manusia memberikan batas-batas tertentu. Hari ini ambil kesimpulan. Jangan batasi kuasa Tuhan. Enggak ada yang amin. Sebelah sana. Jangan batasi kuasa Tuhan. Amin. Hari ini simpel. Seberat apapun keadaanmu, Anda boleh berkata enggak mungkin, itu baru pemikiran manusia. Manusia hanya memberi batas. Tapi dengar, ambil kesimpulan ya. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Amin. Jangan batasi kuasa Tuhan. Tutup ayat 7. Ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Closing hari ini sederhana kok. Jangan batasi kuasa Tuhan. Seberat apapun masalahnya, janda ini berat.
ditinggal suaminya dengan hutang. Tapi dengar, belajar sekecil apapun kesempatan, ambil kesempatan bertindak bagianmu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Terus bentuk teamwork, jalin hubungan yang baik. Jangan batasi kuasa Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, yuk, haleluya. Yuk, apapun yang menjadi masalahmu, apapun menjadi perkaramu, segala perkara dapat kutanggung, haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Yes, thank you Lord. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tetap percaya Tuhan segala segala bangkit dia. aku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu sedia, Yesus namanya. memenuhi keperluanku. Thank you Lord. Tak pernah yang mengecewakan. Ya dia yang tak pernah gagal. Jangan batasi. Tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung Thank you Lord. di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Jemaat Tuhan katakan segala. Segala Amin. Tetap. Satu dua menit saya minta waktu. Sederhana sekali. Janda ini punya masalah. Berat ditinggal suaminya dengan hutang. Padahal suaminya hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Acap kali masalah bisa terjadi kepada siapapun juga. Hari ini belajar sederhana. Hamba Tuhan Elisa yang memiliki double porsi dari Elia gurunya. Dia lakukan multiplikasi. Dari buli-buli kecil minyak. Hari ini mungkin sisanya yang kita miliki hanya tinggal sedikit ini. Enggak ada artinya. Tapi belajar Elisa yang dipakai Tuhan luar biasa, dia berkata, pergilah ambil kesempatan yang tinggal sedikit sekalipun, lakukan bagianmu, pergi. Jalin hubungan dengan tetangga, jalin komunikasi, bentuk teamwork yang baik. Jalani hanya taat saja. Dan yang terjadi ada sesuatu yang luar biasa kita tangkap.
Minyak itu berhenti ketika janda ini pinjam dengan terbatas. Mungkin yang dipikirkan nggak perlu terlalu banyak. Dia lupa firman-Nya, jangan terlalu sedikit. Jangan batasi kuasa Tuhan. Please, Anda yang mau berdoa sebelum saya serahkan kepada hamba-Nya, yuk angkat tangan kanan ke atas. Yuk. Tangan kiri tumpangkan di jantungmu, berserah penuh pada Tuhan. Kau lihat Tuhan, hati-hati yang terangkat ke atas. Tangan kami angkat ke atas Tuhan. Kami lemah. Sedikit kemampuan kami, sedikit yang kami miliki Tuhan. Tapi kami melakukan bagian. Di dalam nama Yesus, Kau lihat Tuhan yang menjadi kendala Tuhan. Apapun juga Tuhan, yang sepertinya sudah gak mampu lagi, berikan kemampuan lewat Roh Kudus-Mu Tuhan. Diberkatilah seluruh jemaat yang hadir. Rumah tangga pulihkan, jadikan indah kembali Tuhan. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Ada pembukaan jalan, gereja-Mu diberkati ajaib Tuhan. In the name of Jesus, nama yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, diberkati semua yang hadir Tuhan. Diberkatilah semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Thank you.